warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuniar Putriana dari program studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas jagung. Dan di situ saya juga akan menjelaskan tentang pengertian jagung itu sendiri, terus potensi jagung di Jawa Timur, dan terus juga ada kebijakan pemerintah, dan yang terakhir yaitu permasalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian jagung itu sendiri. Jadi, jagung itu merupakan salah satu tanaman palawija yang menjadi primadona dalam agribisnis baik di Indonesia maupun di dunia. Jagung juga merupakan salah satu tanaman pangan utama selain padi dan juga kedelai. Jagung secara spesifik merupakan tanaman pangan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun hewan. Jagung termasuk komoditas strategis dalam pembangunan pertanian maupun perekonomian di Indonesia. Karena komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk pangan maupun pakan. Jagung juga digunakan sebagai pakan ternak, dan juga salah satunya itu jagung digunakan sebagai tepung untuk produk makanan serta juga produk minuman. Dan juga digunakan sebagai pelapis kertas dan fermentasi. Ini saya akan menjelaskan tentang potensi jagung di Jawa Timur. Yang pertama itu, produksi jagung di Jawa Timur itu diprediksi mencapai 2.465.390 ton. Yang kedua itu, potensi konsumsi untuk pangan, pakan, dan juga industri itu sebesar 840.908 ton pipilan kering jagung. Yang ketiga itu, kebutuhan pasar di dalam negeri cukup besar. Kebutuhan pasar di Jawa Timur juga itu cukup besar. Dan juga kebutuhan ekspor sudah mulai terbuka pasarnya. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu yang pertama itu ada menciptakan lingkungan strategis sosial ekonomi yang kondusif bagi pengembangan usaha. Yang kedua itu memberi dukungan fasilitas dan mendorong akselerasi pelaksanaan adopsi teknologi maju. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Yang keempat itu ada meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan berbagai pihak terkait dalam pengembangan komoditas. Yang kelima itu memantapkan sasaran dan keberlanjutan sistem dan usaha agribisnis. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang permasalahan ya. Jadi apa aja sih permasalahan yang masih ada di Indonesia, khususnya untuk komoditas jagung ya. Yang pertama itu tingginya kadar air yang dimiliki jagung lokal, yakni lebih dari 15%. Untuk produksi pakan ternak, presentasi tersebut sering dirasa terlalu tinggi. Jadi kadar air yang dimiliki oleh jagung lokal yaitu 15% ya. Dan untuk produksi pakan itu sendiri membutuhkan kadar air itu di bawah 15%. Yang kedua itu masalah harga yang terlampau tinggi dan kerap fluktuatif. Salah satu penyebabnya rantai pasok jagung pipilan kering yang panjang dari produsen hingga ke tangan konsumen. Jadi yang kedua itu masih masalah harga ya. Jadi mungkin salah satu kenapa harganya itu masih tinggi karena mungkin rantai pemasarannya itu yang terlalu panjang dari petani hingga ke konsumen. Jadi itu yang menyebabkan kenapa harganya itu masih tinggi. Yang ketiga itu terkait keseimbangan produksi dengan permintaan. Dan yang terakhir itu Indonesia masih impor jagung ya. Kenapa sih Indonesia itu kok sering impor mulu? Ya begitulah, karena mungkin banyak hal-hal yang mengharuskan kenapa Indonesia itu impor. Mungkin salah satunya yang pertama itu karena permintaan jagung dalam negeri itu masih belum tercukupi, sehingga Indonesia itu perlu impor. Produksi jagung dalam negeri itu diperkirakan hingga pada tahun 2029 mendatang mencapai 30 juta ton. Sementara permintaan domestik sendiri itu mencapai 50 juta ton, sehingga Indonesia itu belum bisa mencukupi permintaan jagung dalam negeri, sehingga itu Indonesia itu perlu adanya impor. Yang kedua itu
produksi jagung yang dihasilkan oleh petani di Indonesia itu masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya yang pertama itu jagung yang dihasilkan domestik memiliki kadar air 15%. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa presentase kadar air yang dibutuhkan oleh industri produksi pakan ternak yaitu harus di bawah 15%. Yang kedua itu soal harga yang seringkali masih dinilai terlalu tinggi. Industri pakan selama ini dan juga peternak mengeluhkan harga jagung yang masih tinggi. Jadi harga jagung domestik itu saat ini masih tinggi ya. Jadi menyebabkan para industri pakan itu memilih produk impor karena harganya itu lebih murah daripada harga jagung lokal. Jadi itu salah satu penyebab kenapa sih Indonesia masih impor. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa di like video ini sebanyak-banyaknya dan juga jangan lupa di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.